Kita cuma butuh tanah seresah daun, kentang rebus, air, garam laut untuk menyuburkan tanah ya, karena itu bakteri pembenah tanah sekaligus untuk mencegah layu fusarium. Petani sekarang kadang salah kaprah, jadi tanah itu disterilkan dulu, bahasanya disterilkan dulu, dibunuh semua ekosistem mikroorganismenya, dirusak. Ya nanti yang terjadi juga tanamannya akan rusak. Tetapi bagaimana caranya kita menyeimbangkan ekosistem yang ada di dalam tanah, baik itu yang bakteri jahat, cendawan jahat, ataupun yang baik, itu kalau seimbang, tanah kita justru akan subur. Ketika saya tanam cabai itu di usia 5 HST, yang saya lakukan pertama adalah pemupukan kalsium, Mas. Jadi bukan NPK, saya kalsium. Pertama saya kalsium. Kenapa? Karena kalsium itu untuk merangsang kejaringan sel, sehingga dia menjadi tanaman yang lebih kuat. Kekurangan kalium ya, Mas, itu akan ada garis kuning dari mulai tepi sampai ke nanti tulang-tulang daun itu ada kekuningan. Terus kemudian kalau kurang fosfat itu warnanya akan keunguan di tepi daunnya, di pucuk daun gitu. Nah ini di sini ungu, itu kurang fosfat. Halo sahabat Agrotek, perkenalkan nama saya Patrick Yuniarta. Pekerjaan saya seorang petani, terutama di tani cabai, hortikultura. Alamat saya ada di Sembuhan Kidul, Sendang Mulyo Minggir. Terus kemudian alamat pertanian saya atau alamat farm saya ada di Bantut, Sidoarjo, Nggodean, Sleman. Saya memulai usaha budidaya cabai itu tahun 2017. Itu dulu cuma sekedar iseng-iseng untuk uji coba pupuk kandang bikinan saya. Karena sebelum di pertanian cabai, saya itu dulu sukanya pelihara hewan. Ada sapi, ada kambing domba. Nah itu kohenya saya olah. Terus kemudian saya uji coba untuk tanam cabai. Alhamdulillah hasilnya bagus. Dari situ terus kemudian saya nanam. Dan itu juga ada permasalahan, maksudnya nggak selalu berhasil. Cuman yang pas pertama kali nanam itu berhasil, dapat duit lumayan gitu kan. Terus kemudian dari situ terus tak kembangkan terus sampai akhirnya, karena saya itu kan orangnya gatel ya tangannya, suka bikin bikinan, mau bikin racun, bikin pupuk, bikin pestisida, apapun saya pakai bahan-bahan yang saya kembangkan dari alam langsung seperti itu. Kenapa kok saya terjunnya di cabai ya? Yang satu, kalau cabai itu salah satu tanaman dari produk pertanian yang mempengaruhi inflasi nasional. Terus kemudian prospek harganya itu cenderung lebih menguntungkan. Biasanya kalau panen bisa dapat harga tinggi, seperti hari ini harga cabai tadi malam di pasar lelang Sleman itu kan sekitar Rp57.000. Sedangkan HPP-nya jauh di bawah itu, berarti petani bisa untung seperti itu, Mas. Hampir semua komoditas cabai, varietas cabai dari cabai merah besar, cabai rawit, cabai keriting saya pernah nanam. Kebetulan untuk kali ini saya di cabai rawit karena memang harganya yang tahun ini tertinggi itu cabai rawit itu. Kemarin 3 bulan yang lalu saya tanamnya cabai keriting. Waktu itu juga dapat harga pas hancur, tapi nggak apa-apa. Di akhir-akhir sebelum saya rombak, saya cabut itu saya dapat harga lumayan deh, di atas 30.000 sampai 40.000 untuk cabai keritingnya. Terus kemudian habis sudah saya cabut, besok menanam lagi. Berkali-kali saya gagal, terutama ketika saya belajar menanam di 2 musim. Dalam arti seperti ini, saya nanam pertama di musim kemarau, tanamnya di musim kemarau, panennya di musim penghujan. Itu otomatis dari awal itu ada serangan dari hama pas tanam. Jadi ketika tanaman cabai usia remaja itu serangan hamanya luar biasa, trip, tungau, dan macam-macam itu luar biasa, sehingga kecenderungan cabai itu jadi keriting, udah keriting kerdil gitu. Terus kemudian itu berhasil diatasi. Nanti pas panennya dapatnya serangan dari penyakit jamur. Rata-rata dulu waktu awal-awal saya nanam cabai itu dulu gagalnya di antraknosa, terus kemudian layu fusarium. Nah, dari situ saya belajar sampai alhamdulillah sekarang cabai saya ketika di teman-teman petani yang lain banyak yang terjadi kematian karena antraknosa, karena layu fusarium, busuk batang, pitokpora. Itu alhamdulillah tempat saya bisa dikatakan nihil dari fusarium. Kalau pitokpora ada sedikit, tapi itu nggak terlalu banyak. Maksudnya masih di bawah 2% lah kematian dari busuk batang. Penanganannya mulai dari olah lahan, Mas. Jadi dari awal, karena saya memang berbudidaya di 2 sistem yang berbeda, 2 iklim yang berbeda, dari kemarau, terus tadi kemudian panen di musim penghujan, maka saya harus menyiapkan
dari olah lahannya, dari bedengannya dulu. Bedengannya itu karena nanti panen di musim penghujan, jadi saya bikin tinggi. Meskipun ketika kecil saya harus capek-capek nyirami. Minimal ketinggian dari bedengan itu 50 cm untuk menghadapi musim penghujan. Terus kemudian saya banyak memasukkan agen hayati, termasuk di situ ada trichoderma, terus ada mikroorganisme baik yang lain. Kalau saya bikin mengembangkan mikroorganisme lokal yang saya adopsi dari sistem ilmu jadam Korea. Itu jauh lebih murah dan efisien serta efektif untuk bakterinya, sehingga terbukti di lahan saya tidak ada serangan layu fusarium sama sekali, tidak ada. Simple untuk bikin bakteri itu modalnya nggak sampai Rp5.000. Kita cuma butuh tanah seresah daun, kentang rebus, air, garam laut. Mungkin di YouTube yang lain sudah banyak ya untuk bikin JMS gitu bahasanya, Jadam Mikroorganisme Solution. Kalau di saya itu kan tanah seresah daun itu cuman saya kasih ke kantong, terus kemudian kentang saya rebus, saya masukin ke kantong juga, saya larutkan garam gosok, garam laut itu misal saya bikin 20 liter. 20 liter itu saya cuman memasukkan garamnya cuma 3 sendok makan. Saya larutkan, terus kemudian kentang rebusnya itu sekitar 2 on. Terus kemudian seresah daunnya itu 2 genggam saja cukup. Itu terus saya masukkan semuanya, saya remas-remas sampai kentangnya habis. Tutup, nanti dilihat 24 jam pertama sudah mulai ada buih belum? Ada buih di permukaan airnya. Lah nanti kita lihat ketika itu puncak buihnya itu terbanyak, paling banyak berapa, rata-rata di 3 hari. Nah, itu baru nanti kita aplikasikan ke lahan setelah 3 hari, Mas. Jadi aplikasinya tidak hanya 20 liter terus kita siramkan atau kita spraykan, tapi dari 20 liter itu bisa kita kembangkan menjadi sekitar 1000 liter. Yang jelas layu fusarium. Terus kemudian untuk menyuburkan tanah, ya, karena itu bakteri pembenah tanah, sekaligus untuk mencegah layu fusarium. Itu manfaatnya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita lihat hutan itu kan nggak pernah ada yang mupuk, tapi tanamannya bisa usianya sampai ribuan tahun. Kan banyak toh hutan yang sudah usianya ribuan tahun. Bahkan kalau di Kalimantan itu kan pohonnya bisa gede-gede banget, 7 orang, 4 orang, 8 itu kadang merangkul gini nggak cukup ya. Apakah itu ada yang mupuk? Enggak kan? Semua dari nutrisi sudah disediakan oleh alam. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya kita mengambil kesuburan yang ada di hutan itu dimasukkan ke lahan kita. Ya caranya dengan itu, mengembangkan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang ada di hutan itu untuk ditaruh ke lahan kita. Untuk syarat budidaya, yang pertama tanah itu subur dulu. Kalau tanah subur, itu berarti di situ ada ekosistem mikroorganisme. Jadi itu harus sehat. Kalau petani sekarang kadang salah kaprah. Jadi tanah itu disterilkan dulu, bahasanya disterilkan dulu, dibunuh semua ekosistem mikroorganismenya, dirusak. Ya nanti yang terjadi juga tanamannya akan rusak. Tetapi bagaimana caranya kita menyeimbangkan ekosistem yang ada di dalam tanah, baik itu yang bakteri jahat, cendawan jahat, ataupun yang baik. Itu kalau seimbang, tanah kita justru akan subur, serta adanya ketersediaan bahan organik di situ sebagai makanan mereka, makanan makhluk gaib itu bahasanya. Jadi sisa dari makanan mereka itulah yang sudah berwujud ion, Mas, itu dimakan oleh yang diserap oleh tanaman. Jadi kalau teman-teman petani itu bawa kohe, bawa pupuk-pupuk organik yang lain disebarkan lahan, itu belum siap makan karena harus terjadi proses fermentasi dulu. Makanya kalau saya kasih saran pada teman-teman sahabat agrotek ya, kalau mau nanam cabai pakai pupuk kandang, mending pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan sempurna. Karena kalau tidak, itu nanti akan jadi masalah di lahannya. Yang harus diperhatikan juga, dan ini sangat penting, pokok itu tentang tingkat keasaman tanah. Kalau bisa diusahakan pH tanah itu selalu netral, di angka 7. Kalau petani sekarang ya, terutama di iklim yang cuacanya berubah-ubah seperti ini, kalau bisa petani itu alatnya nggak cuma cangkul, sabit, tapi tambah satu lagi, pH meter. Wajib, ini hukumnya wajib, punya pH meter hukumnya wajib. Karena dari kita ngontrol tingkat keasaman tanah itu, kita bisa tahu kok tanaman kita sebenarnya kurang apa. Karena gini, ketika pH-nya turun, itu ada beberapa unsur yang tidak bisa terserap oleh tanaman, terutama fosfat. Ketika pH tanah itu menjadi asam, fosfat itu nggak kemakan. Kalaupun kemakan cuma sedikit. Kalau saya sering mengistilahkan, semisal saya pupuk 1 kilo, kalau pH-nya asam itu paling yang kemakan cuma 1 on. Yang 9 on kemana? Selain menguap, dimakan sama rumput. Seperti itu. Jadi, kenapa kok petani harus wajib punya pH meter biar bisa kontrol pH. Ketika pH-nya netral, bisa terkendali, terkontrol, maka pupuknya akan jadi lebih hemat karena semua termakan. Seperti tanaman juga tumbuhnya subur. Ibaratnya gini, Mas,
Kalau kita manusia ya, tanaman kita ibaratkan sebagai manusia. Kalau manusia itu tumbuh di tempat yang baik, di tempat yang sehat, otomatis dia juga pertumbuhannya akan maksimal. Sama dengan tanaman, ketika tanaman tumbuh di tempat yang baik, yang sehat, dia juga tumbuhnya akan maksimal, buahnya juga akan maksimal. Tapi beda kalau manusia tumbuh di tempat yang nggak sehat, dia juga tumbuhnya tidak akan maksimal, tidak akan optimal. Sama, buah juga, tanaman juga seperti itu. Kalau yang saya lakukan untuk pupuk starter awal, jadi starter awal ketika saya tanam cabai itu di usia 5 HST, yang saya lakukan pertama adalah pemupukan kalsium, Mas. Jadi bukan NPK, saya kalsium. Pertama saya kalsium. Kenapa? Karena kalsium itu untuk merangsang kejaringan sel, sehingga dia menjadi tanaman yang lebih kuat. Itu fungsinya. Terus kemudian perakarannya juga cenderung lebih cepat untuk mengekspor tanah yang ada di lingkungannya. Itu jadi 5 HST saya kasih kalsium, 10 HST saya kasih kalsium. Tetapi di 7 HST saya pakai, kalau pupuk organik saya biasanya cuma pakai rendaman rumput. Rumput-rumput yang ada di lahan itu, rumput yang kondisinya baik, kesuburannya baik, tingkat kehijauan daunnya baik, itu saya ambil, saya rendam. 10 hari itu udah bisa pakai buat ngocor. Itu kandungan NPK-nya juga bagus karena sudah tercukupi. Nah, kalau mau pakai pupuk kimia untuk ngocornya di usia 7 HST, saya biasa pakai KNO3 plus asam amino. Itu yang saya gunakan. Kenapa kok KNO3 di usia yang masih dini? Karena satu, itu sifatnya langsung terserap oleh tanaman dan tidak bikin asam tanah. Tapi kalau NPK yang lain itu ternyata bikin asam tanah, sehingga ketika tanahnya asam, terutama di musim penghujan ya, kalau tanam musim hujan, sudah tanahnya asam, tambah pupuk yang bikin asam, dan nanti pertumbuhannya akan terhambat. Tapi kalau pakai KNO itu pupuk bagus, itu nggak bikin asam tanah, sehingga bisa terserap sempurna, pertumbuhan tanaman juga akan bagus. Untuk usia 7 hari ya, 7 hari tadi asam amino sama KNO. Terus kemudian di usia 15 hari itu saya pakai pupuk daun yang banyak mengandung fosfat dan N. Itu yang saya gunakan. Kalau secara alaminya ya saya pakai tadi, masih pakai, kalau rendaman rumput itu saya untuk kocor saja. Tapi kalau mau pakai yang spray, kalau yang secara alami saya pakainya rendaman dari daun. Mau daun apa saja bisa. Jadi gini Mas, sebelum sampai ke panen dulu ya, selain saya pakai rendaman rumput, saya juga pupuknya pakai yang namanya tadi JMS. Itu kalau bisa 10 hari sekali saya masukkan. Saya pakai kocor di fase vegetatif. Jadi saya kocor itu. Itu nanti kalau misal dibandingkan ya, satu bedeng ini pakai yang full organik, satu bedeng ini pakai yang full kimia, pertumbuhannya nggak kalah. Hanya pakai rendaman rumput sama JMS saja. Sangat gratis kan? Kita bisa ambil di alam gitu. Pertumbuhannya semisal kita pasang garisan, pasang tingkat hijau daun dan sebagainya, itu sama. Hanya model JMS sama rendaman rumput. Terus yang satunya model KNO sama amino, sama hasilnya. Nah kemudian menjelang panen itu saya ngocornya udah nggak pakai rendaman rumput, tapi pakai rendaman sisa limbah dari pertanian musim lalu. Misal saya nanam cabai yang kena penyakit, kena antraknos, kena lalat buah, itu nggak saya jual, nggak saya buang, tapi saya simpen. Saya taruh di tong yang 100 liter itu, saya tambahkan air, saya tambah seresah daun, saya tambah garam. Sudah dibiarkan difermentasi selama minimal 3 bulan. Biar apa? Terjadi keseimbangan mikroorganisme. Jadi yang di situ ada antraknos, cendawan antraknosnya atau kolektrikumnya itu tidak menjadi dominan. Jadi harus diimbangi dengan cendawan dan bakteri yang lain. Sehingga nanti ketika diaplikasikan ke lahan, dia ada tetapi tidak menyerang. Itu kalau pakai yang full organik ya. Tapi kalau mau pakai yang pupuk kimia, itu menjelang masa berbunga atau mulai bunga. Jadi setelah tanaman cabai mulai pecah cabang, itu biasanya saya sudah melakukan pemupukan NPK dengan kadar kalium yang tinggi, fosfat dan kalium yang tinggi. N-nya ada tapi rendah. Kalau di Jogja agak susah. Pupuk NPK profesional itu pupuk yang bagus untuk masa generatif sampai panen. Tanaman itu berbicara mulai dari daun. Jadi kalau semisal kekurangan kalium nih Mas, itu akan ada garis kuning dari mulai tepi sampai ke nanti tulang-tulang daun itu ada kekuningan. Terus kemudian kalau kurang fosfat, itu warnanya akan keunguan di tepi daunnya, di pucuk daun gitu. Nah ini di sini ungu, itu kurang fosfat. Kalau kurang N, kita bisa pakai warna tabel. Tabel itu kita sesuaikan, oh ini warna sudah belum. Tapi kalau kita sudah habis pupuk N, kok warnanya daun masih tetap kekuningan, ada mungkin dia kekurangan kalsium sama sulfur. Tapi nanti beda, ada kok. Misal teman-teman sahabat agrotek bisa cari di Google ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara. Itu banyak sekali di situ referensinya. Itu salah satu bahasa dari tanaman, kita pakai daunnya. Terus kemudian
Selain dari situ, kita juga kalau tanaman, kalau kita mupuk ya, tadi kan saya nggak jelaskan pupuknya berapa hari sekali dan sebagainya. Kita itu mupuk sesuai dengan kebutuhan dari tanamannya, bukan dari keinginan kita. Jadi misal, tanaman saya kok ada warna ungu di daunnya, berarti dia kurang fosfat. Saat itu juga saya harus mupuk terus. Petani itu pentingnya selain sering-sering ke lahan, sering-sering merawat, itu juga harus memahami bahasa itu. Bahasa dari tanaman itu kan melalui daun, Mas. Dan kita mupuk sesuaikan dengan kebutuhan dia. Jangan asal mupuk. Wong dia sudah banyak N-nya, tetap dipupuk pakai yang N-nya tinggi. Ya akan percuma. Jadi unsur yang baik, pupuk itu kan baik ya. Tapi kalau over, dia jadi nggak baik. Karena terlalu banyak unsur kandungan N. Sehingga sebenarnya dia berbuah, cuman tertunda. Karena dia terus pertumbuhannya dia memacu pertumbuhan batangnya. Jadi dia cuma tunas terus, tapi nggak keluar bunganya. Itu kelebihan N biasanya kalau seperti itu. Tapi ada juga Mas dari bibitnya yang memang genetiknya sudah menyimpang ya. Jadi dia nggak keluar buah. Sebenarnya ya petani harus tahu tentang informasi daerah-daerah lain. Jadi kita lihatnya jangan skup kecil, tapi kita skupnya nasional. Misal saya mau tanam cabai nih. Saya nanam cabai di Sleman, itu saya harus menghindari masa tanam di daerah sentral seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya harus menghindari mereka. Jadi misal di Jawa Timur nanti tanam di bulan Desember, berarti saya harus mendahuluinya. Saya tanamnya di bulan September, paling tidak 3 bulan dari daerah-daerah sentral itu tanam kapan. Sehingga ketika saya panen, mereka baru tanam. Saya dapatnya harganya tinggi. Ketika nanti mereka mulai panen, harga mulai turun kan. Karena mereka kan luas, tanamannya jumlah produksinya gede. Nah, tapi kan saya sudah dapat harga. Ketika mereka panen, harga turun, tapi itu panen sisa-sisa saya gitu. Seperti itu. Mau tanaman apa saja? Kalau bisa di Horti, itu kita harus tahu sentral-sentralnya mana. Kalau cabai ya Jawa Timur, cabai rawit Blitar, Kediri, seperti itu. Beratnya jadi petani satu, kita kan modal sendiri Mas. Kita modal sendiri, pakai budget sendiri, pakai modal sendiri, maksudnya bisa dari uang tabungan, bisa dari pinjaman bank. Kalau gagal panen itu loh. Jadi kalau gagal panen, ya jelas uang kita hilang kan. Itu apalagi yang pinjam bank. Untuk angsurannya pusing nanti, pasti itu. Terus yang kedua, itu iklim. Masalah terberat dari tahun-tahun ini, 2 tahun terakhir ini saya mengalami bertani cabai itu cukup sulit. Karena memang iklimnya yang kurang bersahabat. Terus kemudian serangan-serangan dari hama penyakitnya itu semakin lama kan mereka semakin resisten ya terhadap racun-racun yang ada di pasaran. Karena hobi dari teman-teman petani yang lain itu rata-rata adalah mengoplos, menyampur obat A, obat B, obat C, yang kadang satu golongan pun dicampur. Jadi kalau menurut saya di dunia pertanian, terutama untuk yang di dunia racunnya, pestisidanya, itu 1 tambah 1 belum tentu 2. Bisa 1 tambah 1 sama dengan 1, bisa 1 tambah 1 sama dengan tak terhingga. Nah yang tak terhingga ini yang kadang bisa menyebabkan resisten terhadap hamanya, hama penyakitnya. Misal gini Mas, dulu trip tungau itu saya spray pakai racun yang murah aja, mereka sudah mati, udah hilang gitu. Sekarang kalau nggak pakai yang dosis lebih tinggi, mereka nggak mati. Tahun depan harus lebih tinggi lagi gitu. Karena tingkat hama resistennya. Dan itu kalau harga yang dosisnya lebih tinggi, otomatis harga racunnya jauh lebih mahal. Itu suka dukanya petani. Kalau dukanya itu sih, ketika berbudidaya mengalami banyak masalah. Harapannya semoga pemerintah itu bisa menerapkan sistem standar harga pasar. Jadi misal kayak cabai ya, cabai itu di harga normal saja sepanjang tahun nggak bisa 30 sampai 50 ribu. Sepanjang tahun harganya di ring itu saja. Petani untung, masyarakat juga tidak terlalu berat untuk beli cabai. Terus sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara pemerintah memberikan subsidinya di akhir, bukan disubsidi di awal. Kalau sekarang kan subsidi di pemerintah di awal. Ada bantuan bibit, bantuan pupuk, dan sebagainya kan. Nah itu nggak usah dibeli, benar nggak apa-apa. Subsidinya di akhir. Ketika harga jatuh, menstabilkan pasar tetap di harga sekian. Terus kemudian ketika harga tinggi, ya sudah tetap harganya sekian. Stabil terus sepanjang tahun. Itu semuanya untung Mas. Masyarakat untung, petani juga untung. Jangan seperti yang sekarang. Kalau pas harga tinggi, pemerintah bagaimana caranya untuk menurunkan harga supaya tidak inflasi nasional. Tapi pas harga rendah, nggak mau lihat, diem aja. Itu sakitnya petani di situ. Kita bisa panen tapi harganya jatuh. Teman-teman Sobat Agrotek kalau mau belajar bertani secara organik bisa datang ke tempat saya. Ya, tadi alamatnya sudah saya sebutkan. Terus kalau mau menghubungi saya ada di nomor WA 081 225 056 285. Teman-teman Sobat Agrotek yang masih muda, yang sudah tertarik dan yang belum tertarik di dunia pertanian, untuk diketahui bahwa bisnis di dunia pertanian itu bisnis masa depan. Karena apa? Setiap orang setiap hari pasti butuh
makan. Dan sumber makanan itu salah satunya dari pertanian. Kalau semakin jarang teman-teman muda yang menjadi petani, maka akan membahayakan bagi negara ini juga. Petani itu menurut Bung Karno, itu kan penyangga tatanan negara Indonesia. Coba teman-teman Sobat Agrotek membayangkan, jika 1 tahun saja, semua petani di Indonesia ini habis atau berhenti tanam, apa yang terjadi? Apakah Indonesia masih ada? Coba dibayangkan. Maka anak-anak muda jangan takut untuk jadi petani. Karena petani itu cuannya gede. Meskipun ada masalah, tapi masalah bisa diatasi. Yang penting kita belajar, belajar, dan belajar. Adalah cuan yang menantimu. Seperti itu saja.